Bab 1381, Wang Quanzong memiliki kekuatan besar, mati. Dengan keras, bayangan itu meledak, terdengar suara rengekan, dan sepertinya ada seruan semua roh di kehampaan. Sebuah galaksi muncul, tapi saat itu sangat gelap. Bahkan bintang matahari pun benar-benar redup, diam di air hitam. Menusuk, retakan muncul di kehampaan, dan galaksi terkoyak. Sebuah tombak muncul, badan tombak itu berwarna merah tua, seolah-olah dituangkan dengan darah semua makhluk hidup, mewujudkan kekuatan yang begitu besar sehingga dapat menghancurkan bidang bintang. Pola Dewa Merah Tua menyala satu demi satu, dan dengan kicauan, semburan ki yang hancur keluar. Buddha teratai emas memegang tombak kemalangan di tangannya, seolah ingin membawa malapetaka ke alam setan langit. Di belakangnya, bintang-bintang menghilang dan dunia meledak. Tombak kiamat terbang melintasi langit, menembus mayat para dewa dan iblis, meneteskan darah para dewa dan iblis. Wilayah Bintang Changlan, Bintang Xuanji, Kota ke-10. Seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan rambut acak-acakan dan bau busuk di sekujur tubuhnya, tersandung di jalan seperti seorang pengemis. Kasihanilah aku dan beri aku sesuatu untuk dimakan. Aku sudah lama tidak makan. Orang tua berjubah hitam itu berdoa. Pergilah, pengemis. Dia terlempar ke bawah. Tiba-tiba, ketika Buddha teratai emas menggunakan tombak kiamat, tubuh lelaki tua berjubah hitam itu bergetar, dan dia mulai sedikit gemetar karena kegembiraan. Itu adalah Dharma, langit dan bumi dari Dewa Bela Diri Abadi. Hahaha, lelaki tua berjubah hitam itu berbisik, matanya bersinar karena kebencian, dan dia berkata dengan galak, Tuan Abadi Halsen, kamu akhirnya menunjukkan kelemahanmu. Saat ini, dia bukan lagi seorang pengemis dengan senyuman tegas. Seluruh kota ke-10 dipenuhi dengan energi suram, seperti dunia bawah dan api penyucian. Pria tua berjubah hitam merobek kehampaan dan meninggalkan Xuanji Star. Kota ke-10 juga segera kembali normal, tetapi pemandangan tadi membuat banyak orang kuat merasakan detak jantungnya. Apa yang terjadi tadi? Pikiran ilahi yang kuat memindai seluruh kota ke-10. Pada saat itu, dia merasakan nafas kematian, dan dia merasa seperti seekor semut, tidak berdaya untuk melawan, yang membuatnya ngeri. Bintang Dewa Setan, Negeri Kutub Utara. Engah, bayangan raksasa para dewa dan iblis yang sombong ditusuk oleh tombak kiamat seperti kertas. Itu ditusuk sampai ke inti dan menghilang seketika. Wang Quanzong mengalami serangan balasan yang mengerikan, dan jiwanya retak, seperti boneka porselen yang halus, dengan retakan yang padat dan tampilan yang mengejutkan. Dia menderita luka serius yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jiwanya hampir hancur total. Tidak ada yang tahu apakah dia akan selamat, dia mungkin hanya bisa bernapas lega. Dalam pertempuran ini, tidak ada keraguan bahwa tubuh Buddha teratai emas menang. Bahkan jika dia menunjukkan kartu truf terkuatnya, dia tetap bukan tandingannya. Sejak saat itu, posisi ke-11 dalam daftar naga digantikan oleh tubuh Buddha teratai emas. Buddha teratai emas mengangkat tombak kehancuran dan menikam Raja Quanzong yang sedang sekarat. Kekosongan itu bergetar hebat, berubah menjadi pecahan, dan kekuatan yang tak terbayangkan menghantam. Untuk menghindari malam yang panjang dan banyak mimpi, tubuh Buddha teratai emas secara alami harus membunuhnya. Tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, dia tidak pernah meninggalkan cara apapun bagi musuhnya untuk bertahan hidup. Dia sangat menginginkan nyawa Wang Quanzong. Para biksu yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan. Meskipun ini adalah pertarungan hidup dan mati, banyak orang berpikir bahwa meskipun tubuh Buddha teratai emas menang, itu akan memperhitungkan kekuatan keluarga kerajaan dan tidak membunuh keluarga kerajaan. Pria kejam ini bahkan tidak peduli dengan keluarga kerajaan. Dia memang pantas satu grup dengan Aiden. Banyak orang melirik Aiden, dengan ketakutan mendalam terpancar di mata mereka. Zuzi, hentikan. Selama Tuan Muda selamat, keluarga kerajaan kami dapat memberikan apapun yang Anda inginkan. Jika Tuan Muda menderita kerugian, bahkan kematianmu saja tidak akan cukup. Para tetua klan keluarga kerajaan memamerkan gigi mereka dan melotot, mengaum dengan mendesak. Jian Hao tidak bisa duduk diam lagi, dan langsung menebas dengan cahaya pedang, dan aura kuat meledak seketika. Merasakan aura bahaya, wajah Buddha teratai emas menjadi gelap, dan ujung tombak kiamat mengarah ke cahaya pedang. Bang, tubuh Buddha teratai emas bergetar hebat dan terbang mundur. Bagaimanapun, tombak kemalangan adalah hukum langit dan bumi, dan dia menggunakannya dengan paksa. Setelah terkena cahaya pedang, itu berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Orang-orang dari klan Wang Quan benar-benar membuka mataku. Apakah ini 10 klan kuno milikmu? Aku mengagumi mereka. Buddha teratai emas berlumuran darah dan wajahnya sangat pucat. Dia menatap ke arah Jian Hao dan berkata dengan dingin, bagaimana bisa adil jika secara terbuka ikut campur dalam pertarungan hidup dan mati orang lain? Tidak mati. Wajah Jian Hao menjadi gelap dan dia berteriak dengan dingin, Suzy, kamu sangat pembunuh dan itu bertentangan dengan keinginan surga. Hari ini saya akan melakukan keadilan untuk surga. Pedang panjang Jian Hao benar-benar terhunus, cahaya pedang bersinar ke seluruh lautan dewa iblis, dan kekuatan-kekuatan besar menyebar sepenuhnya. Haha, tidak apa-apa bagimu untuk menindas seorang junior dan menemukan alasan yang tidak masuk akal. Jika Wang Quanzong yang membunuh adik laki-laki saya khawatir wajah Anda akan berbeda.
Qitian berdiri, matanya dipenuhi amarah. Apakah kamu berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Du Budaku? Bahkan tuanmu mati di tangan nenek moyang kita, dan sisa dari Sekte Buddha Duge berani melompat keluar. Jian Hou mencibir. Kematian sang Buddha dari Sekte Buddha Duge saat itu sebagian besar terjadi di tangan leluhur abadi sejati dari klan Wang Quan. Ketika Qitian mendengar ini, matanya merah dan dia tidak bisa lagi menekannya. Cahaya Buddha dan energi iblis meletus pada saat yang bersamaan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga kerajaanmu adalah pemimpin wilayah Bintang Changlan? Penguasa kehancuran berkata dengan suara yang dalam. Haha, mungkin keluarga kerajaan bukanlah pemimpin wilayah Bintang Changlan, tapi bagaimana dengan kita? Min Gren, Fasi, Yun Xiao, Kuang Feng, dan Qitian berdiri di hadapan Desolate Lord, dan di belakang mereka adalah perwakilan dari 10 klan kuno termasuk Istana Xingyu, Sekte 10.000 Dewa, Klan Qin. Kekuatan ini cukup untuk mengguncang seluruh wilayah Bintang Changlan. Selain itu, Blue Twin Star dan Istana Iblis Surgawi juga ada di sisi ini. Blue Twin Star, mengapa kamu berbalik melawan kami saat menghadapi pertempuran? Wajah yang maha kuasa di lembah iblis berubah drastis. Dia yang memahami situasi saat ini adalah pahlawan, dan saya hanya mengikuti tren. Master Bintang dari Blue Twin Star mencibir. Suara tamparan terdengar, dan semua orang menoleh ke belakang dan melihat Aiden berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, pertunjukan yang bagus, luar biasa dan mengasyikan. Xing Wuya juga tersenyum dan berkata, pertarungan hidup dan mati antara Fu Sheng dan Wang Quanzong adalah masalah antara mereka berdua. Jika Anda ikut campur, saya khawatir itu tidak melanggar aturan. Jian Hou mencibir, aturan. Aku di sini dan akulah aturannya. Xing Wuya tersenyum, cahaya misterius muncul di matanya, dan berkata, kalau begitu saya dapat mengatakan bahwa kamu adalah orang mati. Atau akan menjadi orang mati. Ekspresi Jian Hou berubah, dia berani mengutuk orang yang kuat, hanya ini yang bisa dia lakukan. Pengadilan kematian. Setelah mengumpat dengan marah, Jian Hou menyadari sesuatu dan terkejut. Xing Wuya memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Mungkinkah dia telah melihat masa depan dalam waktu dekat dan akan mati? Melihat Xing Wuya yang tersenyum tapi tidak tersenyum, mata Jian Hou menjadi gelap. Pria yang berpura-pura menjadi hantu. Qitian berkata dengan nada menghina. Sebagai seorang beku yang sakti, manakah yang belum melalui ratusan pertempuran dan berjuang untuk keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah, dan manakah yang belum mencapai langit dan bumi dan mengendalikan nasibnya sendiri? Bab 1382. Kamu ingin mati juga? Xing Wuya menggelengkan kepalanya dan terkekeh, aku telah melihat masa depanmu, kamu pasti akan mati. Brengsek, kedua orang kuat itu marah. Saat ini, Hao Weiren berkata, semuanya, lihat siapa ini. Wow, sebuah tas linen dibuka, dan di dalamnya ada Wang Quanxi, Wang Hong, Zhou Changshan dan anak laki-laki keren lainnya yang diikat. Paman, selamatkan aku, merekalah yang menculikku. Sialan, aku ingin kamu mati. Kak, tolong biarkan Akihito menyelamatkanku. Ekspresi Akihito, Jian Hou, Hoshi dan pejabat kuat lainnya semuanya berubah drastis, dan mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah junior mereka yang penyayang. Sial, kamu benar-benar berani menculik junior mereka. Bising. Binatang Candle Yin itu sangat tidak sabar, dan masing-masing memiliki cakar yang besar, memukuli mereka sampai mereka menangis seperti hantu dan melolong seperti serigala. Lancang. Fasi berkata dengan marah. Kamu bisa membunuh mereka jika kamu mau, dengan imbalan kekuatan kerajaanmu, kan? Aiden mencibir, dia sudah lama mengharapkan adegan ini. Untuk sesaat, wajah Akihito dan semua orang tidak yakin, mata mereka berkedip, dan mereka menimbang untung dan rugi. Jelasnya, meski sama-sama berasal dari 10 klan kuno teratas, mereka semua punya agenda masing-masing dan hubungan mereka tidak bisa dihancurkan. Oke, aku setuju. Fasi adalah orang pertama yang berbicara. Saya tidak setuju. Jian Hou sangat marah saat itu juga, benda memalukan ini akan mati jika mati. Wang Quan tidak boleh mati. Dia adalah masa depan klan Wang Quan saya. Wang Quanzong telah membangkitkan garis keturunan abadi yang sebenarnya. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Wang Quanzun, dia pasti akan menjadi kekuatan tempur teratas klan Wang Quan di masa depan, dan dia tidak boleh kehilangan apapun. Apa maksudmu? Hanya keturunan keluarga kerajaanmu yang jenius, sedangkan keturunan kami tidak lebih dari pemabuk. Akihito berkata dengan tegas. Pikirkan dengan cepat, jika tidak, kamu tidak akan punya waktu. Aiden bercanda. Beberapa orang kuat berkomunikasi dengan pikiran spiritual mereka dan memutuskan untuk menukar kekuatan kerajaan mereka dengan Wang Hong dan lainnya, dan kemudian segera menarik kembali kata-kata mereka dan membunuh Aiden dan yang lainnya. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan tindakan berbahaya dan licik seperti itu. Oke, kami setuju. Suara mereka sangat konsisten. Wang Quanzong bertukar pikiran dengan Wang Hong, Wang Quanxi, Zhou Changshan dan lainnya. Pada saat ini, mata pendekar pedang itu menajam, dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya, memadatkan aura yang kuat, dan menebas Aiden dan yang lainnya.
Seolah dia sudah menduganya, Aiden tersenyum menghina. Tiba-tiba, ketika energi pedang berada 1 meter dari Aiden, ia menemui hambatan yang tidak dapat dijelaskan dan runtuh total. Tidak baik. Ekspresi Jian Hou berubah dan dia melotot. Wah, kamu menipu kami. Engah, pada saat ini, Wang Quanzong menjerit, tubuh dan jiwanya meledak bersamaan, dan dia mati seketika. Ah! Raja Pedang menengadah ke langit dan meraung dengan kebencian yang tak terbatas, dia hanya ingin mencabik-cabik Aiden dan yang lainnya. Pada akhirnya, dia masih gagal mempertahankan kekuatan kerajaannya. Ini adalah seorang jenius yang telah membangkitkan darah keabadian sejati. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi makhluk abadi sejati di masa depan, dia tetaplah orang yang kuat yang dapat mengendalikan hukum, langit, dan bumi, dan kekuatan tempurnya tidak terkalahkan pada level yang sama. Apa rencanamu? Apa menurutmu aku tidak tahu? Aiden mencibir. Saat dia melakukan kontak dengan Wang Quanzong, dia telah menyuntikkan guntur ilahi abadi ke dalam tubuhnya, yang dapat diledakkan dengan satu pikiran. Mata Jian Hou hampir meledak, dan aura pembunuhnya memadat menjadi esensi. Dia ingin mencabik-cabik Aiden. Begitu teknik pedang dilepaskan, pedang panjang di tangannya membelah pelangi pedang dan langsung menuju ke arah Aiden. Ledakan, namun, pedang ini dihalangi lagi, diblokir oleh penghalang, dan kekuatannya telah teratasi sepenuhnya. Ada lingkaran sihir. Saat itulah Jian Hou menyadari masalahnya dan mengerutkan kening. Namun, sungguh luar biasa bahwa lingkaran sihir dapat memblokir serangan yang kuat. Sudah kubilang, kamu akan mati. Kata Xing Wuya. Bunuh yang kuat, bunuh yang kuat. Binatang Candle Yin itu berteriak dengan liar, matanya berbinar-binar. Energi yang terkandung dalam tubuh yang kuat begitu besar dan menakutkan. Di masa lalu, Zuin Bis sama sekali tidak tahu, karena aura kekuatan saja yang bisa menghancurkan bintang, apalagi mendekat. Namun kini dia lebih aktif. Anjing mati ini, wajah Jian Hou menjadi gelap sepenuhnya. Dipedulikan oleh seekor anjing membuatnya merasa sangat malu. Awal, Aiden meremas segelnya, dan aura pembunuh yang menghancurkan bintang-bintang meledak di kehampaan, dan cahaya berdarah melesat ke langit, menerangi setengah dari bintang Dewa Iblis. Rune tiba-tiba menyala, mengisi kekosongan dengan padat, dan energi iblis mengembun dalam sekejap. Pemandangan di depanku berubah, sungguh mengejutkan. Saya melihat cahaya berdarah menutupi tempat ini, memancarkan energi penghancur jiwa. Aiden menggunakan tombak berbentuk 3 sebagai mata formasi, mengaktifkan formasi, dan niat membunuh yang mengerikan dilepaskan, mengoyak ruang dan membuat bahkan yang kuat pun merasa mati rasa. Kekuatan 3 hukum emas, tanah, dan api saling terkait satu sama lain, berkembang menjadi niat membunuh. Terutama orang-orang kuat dari keluarga kerajaan yang sangat marah ketika mereka melihat harta abadi mereka digunakan untuk melawan rakyat mereka sendiri sehingga wajah mereka menjadi pucat seolah-olah mereka baru saja memakan kotoran anjing. Jian Hou berkata dengan suara yang dalam, kamu sudah merencanakannya sebelumnya. Ya, kalau tidak, saya tidak akan membuat lingkaran sihir di Arktik terlebih dahulu dan menunggu saat ini. Lingkaran sihir meluas, menutupi Qitian. Wajah Qitian menjadi gelap, memikirkan apa yang dikatakan Xing Wuya sebelumnya bahwa dia juga ingin mati. Kamu sangat berani, kamu berani berkomplot melawan yang kuat, aku ingin melihat kemampuanmu. Jian Hou berkata dengan marah. Pada saat ini, sebagai ahli ilmu pedang yang hebat, terornya terlihat sepenuhnya. Saat dia mengayunkan pedang panjangnya, niat pedang yang menakutkan memenuhi udara, dipenuhi dengan pembunuhan dan kehancuran, dan memadatkan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena bintang Dewa Iblis, kekosongan ini akan musnah. Dengan keras, energi pedang melesat seperti naga yang berenang dan menghantam lingkaran sihir. Namun, lingkaran sihir tersebut menyebabkan riak, dan hanya dengan sedikit getaran, itu sepenuhnya memblokir kekuatan pedang, menyebabkan wajah pendekar pedang itu menjadi gelap. Itu diblokir lagi. Semua orang di Demon God Star terkejut. Kenyataannya, tubuh Buddha teratai emas mengalahkan Wang Quanzong, dan kemudian Jian Hou membuat gerakan kuat untuk mengganggu pertempuran. Aiden dan yang lainnya lah yang menyerang balik dan memblokir yang kuat. Tubuh Buddha teratai emas menyingkir dan mempercepat pemulihannya dari cedera. Mata beberapa orang berkilat, dan mereka memiliki pikiran jahat di dalam hati mereka, ingin memanfaatkan luka Buddha teratai emas untuk membunuhnya. Akibatnya, iblis kecil itu membuka mulutnya, memuntahkan bola api ilahi Suzaku, membakarnya menjadi abu, dan mencibir, coba saya lihat apakah ada di antara kalian yang berani bergerak. Orang-orang ini telah sepenuhnya melepaskan pemikirannya. Namun, ada beberapa biksu di tahap akhir Naschen Sol yang meremehkannya dan berkata, beraninya seorang bayi yang belum disapi berani pamer. Meskipun dia menyadari bahwa iblis kecil itu luar biasa, tekanan dari tingkat kehidupannya terlalu jelas, tapi lalu bagaimana jika dia luar biasa? Bagaimana bayi yang baru lahir bisa menyakitinya? Setan kecil itu marah, dan wajah kecilnya memerah, sungguh lucu. Namun, dengan lambaian tangan kecilnya, lautan Dewa Iblis di dekatnya tiba-tiba terjadi kerusuhan, energi iblis mengembun, dan api meletus, yang merupakan api tingkat Dewa Iblis. Pria itu berteriak ngeri, dan sebelum dibakar menjadi abu, dia berkata dengan putus asa, monster macam apa kamu?
Bagaimana kamu bisa mengendalikan api semacam ini? Setan kecil itu meletakkan tangannya di pinggul dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bab 1383, Kejatuhan yang Perkasa. Klan Suzaku dan klan Phoenix adalah binatang api suci dan merupakan ahli alami dalam pengendalian api. Bagi yang lain, api tingkat Dewa Iblis yang tidak dapat mereka hindari mudah dikendalikan seperti makan dan minum. Membunuh. Aiden berteriak dingin dan menyerang Jianhou. Tubuh abadi guntur surgawi dan tubuh suci Taiyin diaktifkan, dan kekuatan fisik yang kuat meledak. Energi darah meraung, mengguncang kehampaan, dan pedang Xiao menusuk dengan keras. Di sisi lain, Xing Wuya juga menyerang Qitian. Hao Weiren tertawa sinis dari belakang dan juga menyerang. Sebagai yang maha kuasa, dia adalah yang paling kuat di antara mereka, dan dia juga yang paling ditakuti oleh dua yang maha kuasa, jadi tentu saja perhatiannya harus dialihkan. Yang ada hanya seekor anjing kuning besar, menguap dan mengoceh, dan seekor anak anjing kecil menunjukkan keramahan dan kesibukan. Mengenai perilaku bajingan ini, Buddha teratai emas meliriknya dengan dingin. Binatang Suyin gemetar, menatap ke arah anjing kuning besar itu, menegakkan punggungnya, dan tampak seperti sedang melakukan apapun yang dia suka. Buddha teratai emas diam. Sepertinya setelah orang ini meninggalkanku beberapa saat, dia perlahan melupakan rasa takutnya dan menemukan waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Ledakan, di wilayah Arktik, perang yang mengerikan akan segera terjadi. Berbeda dari pertarungan hidup dan mati antara tubuh Buddha teratai emas dan Wang Quanzong, ini adalah pertarungan berenergi tinggi. Aura yang perkasa tak tertahankan semua orang mundur jauh. Penguasa liar ingin mendukung Aiden, tetapi Qitian menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Karena tubuh Buddha teratai emas telah mengirimkan pesan kepadanya, dia tidak perlu ikut campur dalam pertempuran ini, dan dia sangat yakin bahwa kedua makhluk abadi ini akan terbunuh. Dengan berkah dari lingkaran sihir, Aiden dan yang lainnya bekerja sama untuk memiliki kekuatan tempur untuk melawan para biksu yang kuat. Memotong. Aiden berteriak keras dan mengendalikan lingkaran sihir. Tombak berbentuk tiga, harta abadi, sedikit bergetar. Pada saat yang sama, kekuatan pohon kuno Yuexi memberkatinya, menyebabkan kekuatan tempurnya meroket lagi, dan seberkas cahaya abadi ditembakkan. Buddha, Raja Pedang melakukan teknik pedang. Dengan kilatan cahaya pedang, pemandangan semua makhluk hidup berdarah muncul di kehampaan, mendekati Aiden dan yang lainnya, memancarkan aura dunia yang runtuh. Klik, tapi begitu cahaya abadi tersapu, cahaya pedang itu hancur, pedang itu langsung tersapu, dan tanda darah muncul di dada. Dagong terluka, di tengah keterkejutan semua orang, Jianhou terlihat jelek. Aiden sepenuhnya menempati lokasi yang menguntungkan. Ini adalah bintang Dewa Iblis, yang memberikan tekanan besar pada orang lain selain klan Iblis. Meskipun dia sangat kuat dan dapat menahan penindasan ini, hal itu tetap berdampak. Terlebih lagi, lingkaran sihir paling menahannya. Berakar pada bintang Dewa Iblis, saya tidak tahu cara apa yang digunakan untuk menyerap kekuatan bintang Dewa Iblis. Hancurkan seorang bintang, dia pasti bisa melakukannya. Tapi ini adalah planet Dewa Iblis. Saya tidak tahu berapa banyak Dewa Iblis yang telah jatuh. Aura mayat Dewa Iblis menyelimuti planet ini, membentuk mekanisme perlindungan. Di sini, kekuatan yang perkasa dibatasi semaksimal mungkin. Mungkin dia benar-benar akan mati di sini. Xing Wuya melancarkan serangan, dan Qitian juga terluka. Rambutnya berkibar karena marah, membuatnya terlihat sangat ganas dan mematikan. Tidak meyakinkan. Xing Wuya berkata, aku akan mengalahkanmu sampai kamu menyerah. Sebagai mantan No, satu di daftar harimau, dia memiliki jiwa Tianyan dan jiwa yang baru lahir surgawi. Kekuatan tempurnya sama dengan Aiden, tulang dan tendon langsung patah. Engah, melihat percikan darah yang kuat, semua orang terkejut dan mati rasa. Darah kuat ini mengandung energi mengerikan, yang dapat melenyapkan vitalitas, memusnahkan gunung, dan dapat dengan cepat dimurnikan dengan kekuatan lingkaran sihir. Hao Weiren tiba-tiba menyerang, memadatkan kekuatan besar dan menghancurkan tubuh Jianhou Hong hingga berkeping-keping. Esensi daging dan darah dikumpulkan oleh Hao Weiren, dan kemudian dilemparkan ke Zuyin Beast. Harus dikatakan bahwa dia sangat memperhatikan Zuyin Beast seolah-olah dia adalah putranya sendiri. Mata binatang lilin yin bersinar, dan dengan cepat memurnikan esensi daging dan darah. Dewa surgawi jiwa yang baru lahir dapat membentuk kembali daging dan darah, yang secara alami mudah bagi yang berkuasa, dalam hitungan detik, daging dan darah dapat dibentuk kembali. Wajah Jianhou sangat dingin, dan dia berkata dengan marah kepada Hao Weiren, sebagai orang yang kuat, apakah kamu layak? Dia belum pernah melihat kekuatan tak tahu malu seperti itu. Dia jelas memiliki keuntungan, tapi dia juga menyerang dari belakang, dengan tampilan normal dan tidak ada rasa malu sama sekali. Ini dia pedangnya. Pedang panjang yang terlempar terbang kembali ke tangannya, pedang itu menangis dengan darah. Di tengah suara dentang, terdengar suara mendesis, dan energi pedang keluar dengan kuat. Sepertinya satu-satunya cara untuk menggunakannya adalah dengan menggunakannya. Jianhou mengertakkan gigi dan sepertinya dia harus melakukannya sebagai upaya terakhir. Saat semua orang mengira Jianhou akan melakukan gerakan besar, Jianhou tidak ragu-ragu dan langsung memasukkan pedang ke dalam tubuhnya. Lukanya sebesar mangkuk, dan darah mengalir ke pedangnya.
Apakah ini merugikan diri sendiri? Aiden mengerutkan kening, karena setelah darah dituangkan ke pedang panjang itu, aura sang ahli pedang menjadi sama persis dengan pedang panjang itu, tidak bisa dibedakan satu sama lain. Dia adalah pedangnya, dan pedang itu adalah dia. Energi pedang yang keluar dari pedang panjang menjadi semakin kuat. Gunakan tubuhmu sebagai pedang. Ini adalah bidang ilmu pedang yang sangat maju. Dan ada juga kekuatan hukum yang terintegrasi di dalamnya, yaitu hukum pembunuhan, hukum yang terkenal dengan kekuatan serangannya di antara 3.000 hukum. Ledakan, energi pedang menebas, dan lingkaran sihir bergetar hebat, menyebabkan ekspresi Aiden berubah drastis. Tubuh Buddha teratai emas juga memiliki firasat bahwa sesuatu tidak akan terjadi, dan langsung bangkit untuk mengendalikan mayat Dewa Iblis. Tiba-tiba, gelombang aura Dewa Iblis menyapu lautan Dewa Iblis, menekan 8 kehancuran dan Liu He, bahkan membuat para master besar gemetar ketakutan. Mayat Dewa Iblis mengayunkan pedang waktu dan membunuhnya. Hentikan dia dengan cepat. Teriak Fasi. Tak perlu dikatakan lagi, Wang Quanzun dan Yao Xin sudah bergegas maju. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan mayat Dewa Iblis, kamu tidak terkalahkan? Wang Quanzong mencibir. Ada aura menakutkan yang keluar dari tubuhnya, menyebabkan mayat Dewa Iblis menjadi stagnan, dan kulit kepala Buddha teratai emas terasa sedikit mati rasa. Itu adalah jejak aura abadi sejati, dan Wang Quanzong memegang tongkat emas di tangannya. Itu menghalangi pergerakan mayat Dewa Iblis. Bai Wuxian, kenapa kamu tidak datang dan bantu aku secepatnya? Setan hati berteriak. Apakah menarik menantang mayat Dewa Iblis? Bai Wuxian, yang selalu bersikap netral, berbisik, matanya berbinar, dan dia bergabung dengan lingkaran pertempuran. Tubuh Buddha teratai emas menghadapi rintangan terbesar. Nak, coba aku lihat apakah aku mati di sini atau kamu mati di sini. Jian Hou meraung. Dalam keadaan menggunakan tubuhnya sebagai pedang, dia sangat kuat, dengan darah dan energi yang melonjak. Energi pedang yang kental untuk sementara menghilangkan penindasan bintang Dewa Iblis, dan menebas lingkaran sihir, menyebabkannya bergetar hebat. Setelah beberapa serangan, dia akan mampu hancur. Tutup rapat. Aiden mengertakkan gigi dan menjalankan tubuh suci Taiyin dengan seluruh kekuatannya. Tubuh abadi Taiyin dibuka secara langsung, dan jejak keabadian terpancar, seolah-olah memadatkan seluruh alam semesta dan mencapai satu-satunya posisi yang sebenarnya. Kekuatan Taiyin menyebar, dan pohon cahaya bulan juga bergetar saat ini. Cabang-cabangnya meluas ke anggota badan dan tulang Aiden, menjadi darah dan meridiannya. Taiyin menyegel langit, Jian Hou langsung berubah menjadi patung es, dan bahkan energi pedang pun membeku. 11. Aiden memarahi dengan ringan, dan pedang Sixiao berubah menjadi cahaya ungu dan menembus daging. Tubuh mati, jiwa lolos. Bab 1384, banyak hal telah berubah. Jiwa Jian Hou ingin membentuk kembali daging dan darahnya, tapi Aiden segera menggunakan Yin Shen Jue untuk membekukannya. Kekuatan Taiyin. Jian Hou akhirnya mengenali kekuatan ini dan sangat terkejut. Bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan garis keturunan dari Sekte Suci Taiyin? Mungkinkah dia adalah anggota dari Sekte Suci Taiyin? Semua orang tahu bahwa wilayah bintang Changlan dikendalikan oleh kekuatan 15 makhluk abadi dan monster tua. Mereka adalah langit wilayah bintang Changlan dan melintasi segalanya. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu tentang Sekte Suci Taiyin, yang membuat 15 makhluk abadi pun ketakutan. Mati. Aiden menembus jiwa Jian Hou dengan satu pukulan. Generasi dengan kekuatan besar telah jatuh. Tubuh Qitian gemetar hebat, merasa takut, karena begitu Jian Hou mati, itu berarti semua orang akan menyerangnya. Sayang sekali, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Qitian berteriak. Kekuatan kuat seperti Yun Xiao, Guang Feng, dan Dharma ingin turun tangan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga mereka, menggoda, semuanya, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Wajah Fasi menjadi gelap dan dia bertanya, siapa kamu? Bai Yiwei tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak bertanya dengan sadar? Saya pikir Anda sudah menebak sesuatu. Tentu saja, Fasi berkata dengan dingin, kalian sisa-sisa benar-benar serangga kelabang, mati tapi tidak kaku. Bai Yiwei berkata, sebaiknya kamu menjaga kekuatan bertarungmu, alam iblis surgawi akan segera berubah. Jika Anda ikut campur, Anda bisa membunuh Aiden dan yang lainnya, tapi jangan biarkan keuntungan kecil menyebabkan kerugian besar. Fasi dan yang lainnya memandang Qitian dengan ekspresi perjuangan di wajah mereka, namun pada akhirnya mereka tidak mengambil tindakan. Qitian benar-benar patah hati dan berkata, sialan. Tidak ada yang mengira bahwa orang perkasa seperti itu suatu hari akan mati di tangan sekelompok raja jiwa yang baru lahir, yang membuat Qitian marah karena kebencian. Bahkan jika aku mati, aku akan dikuburkan bersamamu. Hati Qitian menjadi ganas dan auranya melonjak. Jiwa baru lahirnya bersinar dengan cepat, seperti bintang matahari yang akan meledak. Memasuki usia tuanya, dia meledakkan kekuatan hidupnya, menyalakan kembang api indah yang menerangi seluruh galaksi. Dia sebenarnya ingin meledakkan Naschen Soul-nya. Jika jiwa yang baru lahir rusak, Qitian pasti akan menjadi manusia fana dan tidak mampu bertahan dari penghancuran diri ini. Tapi Aiden, Xing Wuya dan lainnya pasti akan mati dalam penghancuran diri ini. Sial,
Kejam sekali. Kelopak mata Zhu Yinbis bergerak-gerak dengan keras. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Xing Wuya menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia telah melihat masa depan di mana Qitian akan mati. Aiden dan tubuh Buddha teratai emas berasal dari asal yang sama, sehingga secara alami mereka memiliki hubungan induktif satu sama lain. Dengan lambaian tangannya, pedang waktu dengan tubuh Buddha teratai emas terbang langsung ke tangannya. Hukum waktu melonjak dan menyapu ruang ini. Waktu berhenti. Waktu di area ini membeku, dan kecepatan penghancuran diri Qitian juga menjadi lebih lambat. Aiden, Xing Wuya, dan Hao Weiren segera mundur ribuan kilometer jauhnya. Saya membencinya. Mata Qitian berlinang air mata saat melihat pemandangan ini. Waktu stagnan kembali normal, dan jiwa baru lahir Qitian meledak. Dalam ledakan ini, baik tubuh maupun jiwa hancur. Badai kehancuran melanda, memicu gelombang besar di Laut Dewa Iblis. Banyak biksu tidak punya waktu untuk melarikan diri, mengakibatkan banyak kematian dan cedera. Bahkan setelah beberapa saat, dampak dari penghancuran diri masih tertinggal di udara, yang membuat jantung berdebar-debar. Namun, ada beberapa orang yang paling bahagia. Itu adalah pertarungan antara Dao Feitian, tubuh Buddha teratai emas, dan Wang Quanzong. Itu sangat menarik perhatian sehingga menarik terlalu banyak orang kuat dari wilayah bintang Changlan. Di matanya, itu semua adalah makanan darah, dan Dao Feitian diam-diam mulai memakannya dengan senang hati. Dia juga menelan sebagian energi dari dua kekuatan ini. Pesta yang luar biasa. Dao Feitian tersenyum galak, matanya berlumuran darah, dan wajahnya tampak gila. Paling-paling, ada kekacauan total di sini. Aiden merasakan ini, melirik Dao Feitian yang bersembunyi di tengah kerumunan, dan mengabaikannya untuk saat ini. Dan Dao Feitian juga sangat berpengetahuan dan tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk melakukan konfrontasi langsung. Mayat Dewa Iblis saja yang dapat menekannya tanpa perlawanan apapun. Nak, kamu sedang mencari kematian. Orang-orang dari suku Wang Quan dan Qin sangat marah. Tan Wuming dan Qin Hudi juga hadir, dengan niat membunuh terpancar di mata mereka. Kalau kamu punya kemampuan, datang saja. Tubuh Buddha teratai emas, yang saat ini bertarung sengit dengan tiga monster Wang Quanzong, Yao Xin, dan Bai Wuxian, mengendalikan mayat Dewa Iblis untuk keluar dari pengepungan dan melirik dengan mata dingin. Tan Wuming dan Qin Hudi tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Laju pertumbuhan tubuh Buddha teratai emas terlalu cepat, dan mereka bukan lagi lawan. Penuh kebencian, Li Chuang juga ada di sana, memandangi tubuh Buddha teratai emas, terkejut dan marah. Tubuh Buddha teratai emas telah berkembang hingga saat ini, yang sangat mengancam posisinya di Paviliun Taichang. Dengan tren ini, saya khawatir tidak akan lama lagi dia akan diangkat sebagai penguasa Paviliun Taichang berikutnya. Saya harus bertindak cepat. Li Chuang menjadi semakin bertekad. Haha, memang benar pahlawan berasal dari laki-laki. Tuan yang sunyi itu tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi kekaguman. Wajah Tuan Muda Hutan Belantara menjadi gelap dan dia mendengus dengan marah. Alis Aiden berkerut. Sejujurnya, membunuh dua orang kuat adalah kejutan besar, tetapi krisis menjadi semakin serius. Ada niat membunuh yang beredar secara diam-diam, dan kekuatan super seperti klan Qin, klan Wang Quan, dan sekte 10.000 dewa benar-benar membunuh. Tidak masalah. Xing Wuya menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Di masa depan, dia memperkirakan, mereka akan melarikan diri secara utuh tanpa bahaya apapun. Namun, kelopak matanya tiba-tiba melonjak. Sebab, dalam ramalannya, sesuatu yang menggemparkan akan segera terjadi. Pada saat ini, kekuatan besar lainnya juga gemetar dan menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Karena mereka semua merasakan sesuatu yang besar sepertinya sedang terjadi di alam setan langit. Makhluk yang telah mencapai tingkatnya telah mengembangkan alam mistik dan dapat merasakan serta memprediksi beberapa masa depan. Ini akan berubah. Bai Yiwei menyeringai dan melihat ke arah istana iblis surgawi. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh wilayah setan langit, dan bahkan para biksu di sebagian besar wilayah bintang Changlan, semuanya merasakan tekanan yang mengerikan. Orang-orang yang tertindas tidak dapat bernapas dari bintang-bintang. Apakah ini eksistensi tingkat keabadian yang sebenarnya? Suara seseorang bergetar. Namun tak lama kemudian, ada yang tidak beres. Tidak, meskipun ada petunjuk tentang kekuatan makhluk abadi sejati, dia bukanlah makhluk abadi sejati. Seseorang yang kuat merasakan sesuatu pada saat ini, pikirannya bergetar hebat, eksistensi itulah yang memadatkan benih Tao. Dan itu masih merupakan kemajuan lebih dari 90%. Sepertinya dia akan menerobos untuk menjadi makhluk abadi sejati. Hampir pada saat yang sama, keinginan tidur klan kerajaan, klan Qin, istana Xingyu, dan sekte 10.000 dewa terbangun, memancarkan aura pembusukan dan penuaan pengabaian. Ini benar-benar di luar dugaanku. Di antara sisa-sisa itu, masih ada orang yang diam-diam mencapai titik ini. Kamu bisa menerobos dengan satu tendangan terakhir. Saya menantikannya, Taoismenya. Sama seperti sang Buddha dari sekte Buddha Duge saat itu. Nenek moyang abadi keluarga kerajaan menjilat bibirnya dan menunjukkan senyuman kejam.
Bab 1385, Leluhur Istana Iblis Surgawi. Seluruh wilayah setan langit berada dalam keadaan kacau. Di bawah tekanan yang menakutkan, kekuatan hukum jatuh satu demi satu. Semua orang di Istana Iblis Surgawi yang menindas gemetar dan menggigil, dan seluruh istana berguncang. Belum pernah sebelumnya pada saat ini, Istana Iblis Surgawi akan menghadapi bencana seperti itu. Para murid Istana Iblis Surgawi merasakan semacam depresi dan keputusasaan, yang membangkitkan semua ketakutan di hati mereka. Di langit berbintang, ada sosok yang berjalan ke arahnya. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi setiap langkah menempuh jarak yang jauh. Ini adalah sosok yang diselimuti cahaya ilahi, dengan kekuatan berbagai hukum yang saling terkait, dan Rune tidak puas dengan kehampaan. Dia tinggi dan matanya seperti kilat, memancarkan sambaran petir yang memenuhi langit berbintang. Melihat dari kejauhan, lautan guntur menenggelamkan Istana Iblis Surgawi, seolah-olah seluruh Istana Iblis Surgawi sedang mengalami bencana. Hukum guntur. Aiden juga kaget. Meskipun mereka semua berada di alam makhluk yang kuat, Fasi, Yun Xiao, Guang Feng dan kekuatan kuat lainnya merasakan penindasan yang mendekati keputusasaan yang tingkat hidupnya lebih tinggi dari mereka. Qitian tampak tercengang, menunjukkan ekspresi nostalgia. Sosok yang begitu heroik dan tekanan yang begitu besar, tuannya juga pernah seperti ini. Apakah ini pahlawan lain yang melawan keabadian tertinggi? Tepat ketika semua orang menebak siapa identitas sosok ini, di Istana Iblis Surgawi, keinginan busuk terbangun dan membuka matanya. Tidak ada suka atau duka, dan pemandangan mengerikan dari pemusnahan bintang muncul. Energi iblis yang menakutkan menyapu, menyebabkan seluruh wilayah bintang Changlan merasakannya. Inilah yang abadi sejati. Pada masa-masa awal keabadian, ia disebut dewa dan iblis. Dengan memikirkan pedang, galaksi menghilang, seperti kebangkitan binatang raksasa di langit berbintang. Leluhur! Teriak penguasa Istana Iblis Surgawi. Mundur, kamu bukan tandingannya. Suara leluhur Istana Iblis Surgawi menggelegar, bergema di seluruh alam Iblis Surgawi. Kepala Istana Iblis Surgawi mengundurkan diri dengan enggan. Mata itu menatap sosok itu, memperlihatkan kilatan keheranan. Tampaknya dia sedang mengingat masa mudanya, dan dia memiliki pandangan yang mengenang. Saat dia masih muda, dia juga sangat tampan. Sangat disayangkan bahwa dalam menghadapi keberadaan yang besar dan kekuatan waktu, hal-hal yang dulunya luhur dan ambisius akan terhapus dan lambat laun menjadi ganas. Anda sangat kuat, sebanding dengan sang Buddha dari Sekte Buddha di masa lalu. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi berkomentar. Kalau begitu, sudah waktunya aku mengucapkan terima kasih. Sosok itu bercanda. Haha, benih Tao hampir terkondensasi. Saya hanya selangkah lagi untuk menerobos ke keabadian sejati. Sayangnya meskipun Anda mengalahkan saya di hotel, Anda tidak dapat menerobos. Mereka tidak mengizinkan kamu untuk menerobos. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi berkata dengan acuh tak acuh. Mereka secara alami mengacu pada 14 makhluk abadi sejati. Dia punya tujuan dan ingin mengguncang ke-14 orang tua itu. Namun, orang-orang tua itu diam dan memilih duduk dan menonton. Ekspresi leluhur Istana Iblis Surgawi menjadi semakin acuh tak acuh. Dia sudah menduga adegan ini. Meskipun 15 dari mereka melintasi wilayah bintang Changlan, ada juga intrik di dalamnya. Karena ada terlalu banyak orang, dan jika salah satu dari mereka kehilangan keabadian sejati, akan berkurang satu orang yang berbagi sumber daya. Tetapi, jika Anda menginginkan nyawanya, Anda harus menanggung risiko kematian Sang Buddha yang menyelamatkan Sekte Buddha. Kamu sangat kuat, tapi aku sudah sangat tua. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku tidak bisa melepaskan kekuatan tempur puncakku, apalagi bertarung dalam waktu yang lama. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi berkata jujur, membuat penguasa Istana Iblis Surgawi terlihat sedih. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa abadi, bahkan Kaisar Abadi pun tidak bisa menghindarinya. Semuanya pada akhirnya akan berakhir. Tetapi jika kamu ingin membunuhku dalam pertempuran ini, kamu harus membayar mahal. Begitu kata-kata itu jatuh, langit berbintang sepertinya merasakan sesuatu, dan terjadilah gemuruh, dan banyak sekali bintang yang bergetar dan berubah menjadi bubuk. Gelombang tingkat keabadian sejati muncul, menghempaskan sebuah galaksi. Apakah ini kengerian dari keabadian sejati? Di seluruh wilayah bintang Changlan, apakah mereka biksu, raja, menteri yang berkuasa, atau cendekiawan, setiap makhluk beradab gemetar ketakutan, punggung mereka basah oleh keringat saat mereka diserang oleh ketakutan yang besar. Di masa-masa awal zaman kuno abadi, mereka disebut dewa dan iblis. Di sisi lain, ada makhluk yang akan menyelesaikan kondensasi benih Tao, dan hanya selangkah lagi darinya, dan juga memiliki kekuatan dewa dan iblis. Pertempuran berikutnya mungkin jarang terjadi dalam 100.000 tahun, menciptakan kembali adegan legendaris para dewa dan iblis yang berjuang untuk hegemoni. Melarikan diri. Di sebuah planet yang relatif dekat dengan Istana Iblis Surgawi, ada sosok kuat yang mengajar semua makhluk hidup dan dihormati sebagai bapa suci oleh makhluk hidup di planet ini dengan air mata, dan dia mengaum dengan liar. Pertarungan di tingkat keabadian sejati akan terlalu menakutkan. Planet ini akan segera berubah menjadi bubuk dan semua kehidupan akan punah.
Tidak hanya itu, di antara semua planet hidup dalam jarak 100 tahun cahaya dari Istana Iblis Surgawi, ada planet kuat yang membuka jalan untuk memungkinkan keturunannya melarikan diri. Lusinan makhluk beradab meratap dan berteriak ketakutan. Tercatat dalam mural tertua bahwa pertempuran antara dewa dan iblis akan memusnahkan galaksi dan tidak ada yang akan selamat. Seorang peramal wanita berambut putih, suaranya bergetar. Di bintang Dewa Iblis, biksu yang tak terhitung jumlahnya juga gemetar ketakutan dan melarikan diri dengan cepat. Karena lautan Dewa Iblis relatif dekat dengan Istana Iblis Surgawi. Meskipun ada aura Dewa Iblis yang melindungi bintang ini, kekuatan keabadian sejati sangat menakutkan. Bintang Dewa Iblis akan baik-baik saja, tetapi jika jejak aura keabadian sejati mengganggu, itu akan menjadi bencana. Ini bukanlah masalah datangnya keinginan yang abadi. Ini adalah pertarungan antara dewa dan iblis. Meskipun satu pihak sudah tua dan tidak lagi mencapai puncaknya, pihak lain hanya selangkah lagi untuk menjadi abadi sejati. Aiden pun langsung kabur dari langit berbintang dan menyaksikan pertempuran ini dari jarak ratusan tahun cahaya. Karena dia telah mampu menggunakan kekuatan supernaturalnya yang besar untuk membuat cermin peri, dan di dalam cermin tersebut terdapat pemandangan dari Istana Iblis Surgawi. Akhirnya, nafas keabadian sejati menghempaskan galaksi, dan juga meniupkan cahaya ilahi pada sosok itu. Hanya kekuatan hukum yang terjalin, menampakkan wujud aslinya. Itu dia. Semua orang kaget saat melihat wajah aslinya. Rasanya seperti melihat seseorang yang tidak seharusnya berada di sana, atau melihat hantu. Itu kamu? Nenek moyang Istana Iblis Surgawi juga terkejut dan tampak tercengang. Seseorang yang kematiannya telah dikonfirmasi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Li Jiuxuan, generasi pendekar pedang. Ketika Aiden mendengar nama ini, wajahnya terlihat aneh. Karena nama ini, dia telah mendengarnya di bumi, tetapi orang-orang di dunia abadi 9 alam lebih sering memanggilnya dengan nama lain, Jiuxuan Earth Immortal. Itu terjadi di akhir zaman dahulu, ketika energi spiritual langit dan bumi habis. Dia sendirian menerobos belenggu langit dan bumi dan menjadi legenda. Belakangan, kehidupan dan kematiannya menjadi sebuah misteri. Saya tidak menyangka akan muncul di sini. Seharusnya setelah Dewa Pedang 9 Suan menerobos Dewa Surgawi, dia meninggalkan bumi sendirian dan datang ke wilayah Bintang Changlan. Namun, sungguh menakutkan untuk memadatkan benih Tao hanya dalam waktu 1000 tahun. Di kehidupan Aiden sebelumnya, dia juga mengumpulkan benih Tao ketika dia berumur 800 tahun. Namun, tidak ada nama seperti itu dalam rencana Zuxian. Bab 1386 Pertempuran Dewa Sejati. Aiden bingung. Anda dan mereka berdua adalah keberadaan dari masa lalu, dan Anda telah mengganggu era selama lebih dari 100.000 tahun dengan niat egois Anda sendiri. Bagi seluruh wilayah Bintang Changlan, Anda hanyalah ngengat yang akan merusak wilayah bintang ini. Li Jiuxuan berkata, karena ada serangga, kita harus menyingkirkannya. Ledakan, pikiran semua orang terguncang dan terkejut. Beraninya Anda mengatakan bahwa makhluk abadi sejati yang menyendiri dan seperti dewa adalah seekor nengat, sungguh pengkhianatan untuk dikatakan. Semua orang punya motif egois. Bahkan Kaisar Abadi yang menindas seluruh alam semesta pun seperti ini. Perhitungan di antara mereka adalah teror yang sebenarnya. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi dengan tegas membela diri. Roh jahat itu menyebar, dan di Istana Iblis Surgawi, seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih dan tongkat berjalan keluar, menginjak kehampaan. Dia terlalu tua, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura busuk, seolah-olah dia akan hancur jika disentuh dengan ringan. Jika bukan karena aura abadi di tubuhnya, yang menunjukkan identitasnya, semua orang akan mengira dia sedang sekarat pria tua. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi membuka mulutnya dan menarik napas. Tiba-tiba, ratusan bintang di langit berbintang di dekatnya meredup, dan semua makhluk hidup di bintang hidup tersebut langsung terkuras esensinya dan berubah menjadi tulang. Sebuah kekuatan besar meratap dan menjerit, mencoba melarikan diri, tetapi dalam keputusasaan, jiwanya meledak menjadi bola energi. Setelah menyerap bagian esensi ini, kondisi leluhur Istana Iblis Surgawi menjadi lebih baik, dan matanya meledak dengan niat membunuh. Ledakan, dalam sekejap, itu seperti dua bintang katai putih yang bertabrakan, menerangi langit berbintang selama ratusan tahun cahaya dan membutakan banyak orang. Perang tingkat abadi yang sebenarnya terjadi. Orang tua yang tua dan tidak tahu malu ini telah berubah menjadi binatang raksasa di langit berbintang, melahap segalanya. Dimanapun dia melakukannya, sejumlah besar bintang dimusnahkan dan dimakan olehnya. Li Jiuxuan, sebaliknya, penuh darah, muda dan kuat, dan cahaya ilahi membanjiri langit berbintang. Langit berbintang sebesar dua orang pecah dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Apakah ini pertarungan tingkat keabadian yang sebenarnya? Meskipun semua orang sudah siap secara mental, mulut mereka kering dan merasa takut. Itu seperti dua dewa dan iblis yang bertarung, memusnahkan bintang-bintang dalam sekejap mata. Bahkan 100.000 dewa yang kuat tidak cukup untuk membunuh mereka. Sungguh keberadaan yang menakutkan. Matahari, bulan, dan bintang di mata itu semuanya hancur. Aku takut aku akan mati jika melihatnya. Ini hanyalah
Ini hanyalah perbedaan antara manusia dan dewa. Menyaksikan pertempuran ini secara langsung menghancurkan arogansi para penguasa, membuat apa yang disebut sikap acuh tak acuh dan memandang rendah semua makhluk hidup menjadi konyol. Di mata kedua orang ini, bagaimana mungkin mereka bukan semut? Buddha teratai emas memperhatikan dengan jelas dari samping. Sejujurnya, dari segi kekuatan tempur, Li Jiuxuan memang tidak sebaik nenek moyang istana iblis surgawi, namun ia lebih baik karena masa mudanya dan darahnya yang kuat. Setiap pukulan dari leluhur istana iblis surgawi mengejutkan tubuh Li Jiuxuan, namun setelah setiap pukulan, Li Jiuxuan mampu pulih dengan cepat dan melawan. Namun nenek moyang istana iblis surgawi menjadi pucat seiring berjalannya waktu. Hal ini membuat leluhur istana iblis surgawi mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah pertempuran ini, bahkan jika dia membunuh Li Jiuxuan, umurnya akan berkurang drastis. Saya harus membunuhnya dengan kekuatan tempur terkuat dan kecepatan tercepat. Nenek moyang istana iblis surgawi berkata dengan dingin di dalam hatinya, dengan niat membunuh yang meningkat tajam di matanya. 9 bentuk iblis surgawi. Ledakan, dengan pemahaman akan kehampaan kabur, sebanding dengan bintang, ditekan, menghancurkan bintang, dan langsung menghancurkan tubuh Li Jiuxuan. Li Jiuxuan membentuk kembali daging dan darahnya di kejauhan, dan hukum guntur memadat menjadi serangkaian guntur langit, yang jatuh dari kedalaman alam semesta. Guntur abadi nirvana. Ledakan, guntur langit terus-menerus membombardir leluhur istana iblis surgawi, masing-masing mampu membunuh sosok yang kuat. Nenek moyang istana iblis surgawi melakukan 9 gerakan iblis surgawi, dan energi iblis menyapu ratusan juta kilometer cahaya iblis bersinar dan menyambar guntur langit. Tiba-tiba, guntur meledak. Area ini telah sepenuhnya dibersihkan, kecuali 2 orang itu, tidak ada orang lain. Nak, jika kamu melakukan ini, kamu akan mati. Nenek moyang istana iblis surgawi tersenyum serius. Li Jiu. Ini sungguh luar biasa. 8 jenis hukum yang diringkas menjadi benih tahu bahkan membuat nenek moyang istana iblis surgawi mengerutkan kening. Meskipun hukum-hukum ini, kecuali hukum guntur, semuanya memiliki fungsi yang serupa, namun jika ditumpangkan, hukum-hukum tersebut tidak sebaik kecepatan dan serangan dalam aspek tertentu, mencapai titik yang menakutkan. Oleh karena itu, dalam cahaya dan bayangan yang indah, sinar cahaya ilahi memancar. Sosok Li Jiuxuan tidak terlihat oleh semua orang, seolah-olah dia telah memasuki dimensi baru. Satu demi satu, serangan yang ganas dan menakutkan, hampir mencapai tingkat keabadian sejati, menyerang leluhur istana iblis surgawi. Orang ini, yang telah hidup lebih dari 120.000 tahun dan merupakan salah satu makhluk tertua di wilayah bintang Changlan, langsung terlempar. Dia melintasi jarak beberapa tahun cahaya dan menghancurkan bintang-bintang matahari. Bintang-bintang matahari bergetar hebat, dan badai matahari meledak. Ini bukanlah kekuatan penuh Li Jiuxuan. Mata Aiden berbinar, karena dia tahu bahwa bidang terkuat Li Jiuxuan adalah ilmu pedang, dan ilmu pedangnya melibatkan bidang waktu. Anak laki-laki. Terdengar suara gemuruh dari bintang matahari. Li Jiuxuan bergegas menuju bintang matahari, dan dengan berkah kekuatan hukum, berbagai serangan dilancarkan seperti pemboman tanpa pandang bulu. Boom, boom, kekuatan pemusnahan galaksi muncul dari bintang matahari ini. Bintang matahari bergetar hebat, cahayanya berkedip-kedip, dan aliran api matahari yang sebenarnya meledak dan terlempar ke langit berbintang. Akhirnya bintang matahari meledak, dan bintang-bintang bersinar terang membentuk nebula yang indah. Namun yang terindah juga yang paling mematikan. Qitian dan yang lainnya sangat memahami bahwa jika mereka mendekati area itu, mereka akan segera menjadi penggemar. Bekas tinju muncul satu demi satu di tubuh Li Jiuxuan, dan darah meluap. Ada aliran energi yang mengerikan di bekas tinju ini, yang menghapus vitalitas. Untungnya, kekuatan hukum di sekujur tubuhnya dipadatkan untuk menghancurkan energi ini. Nenek moyang istana iblis surgawi mengalami luka akibat kekuatan hukum. Yang paling menyakitinya adalah hukum guntur. Karena dia seharusnya sudah mati sejak lama, mengandalkan orang lain untuk menelan benih tahu, dia telah hidup selama 20.000 tahun lagi. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembusukan, dan dia sudah lama bukan monster atau hantu. Dan hukum guntur dan kilat memiliki efek pengekangan terbesar pada aspek ini. Dalam pertempuran ini, selain Aiden dan lainnya, di antara kekuatan super seperti Istana Xingyu, Klan Wangquan, Sekte 10.000 Dewa, dan Lembah Pemakaman Dewa, ada makhluk abadi sejati yang memancarkan aura busuk dan menonton dengan ngeri. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang yang dipastikan telah meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu akan tiba-tiba muncul. Setelah tidak aktif selama 1000 tahun, dia hampir menyelesaikan perjalanan memadatkan benih Tao-nya. Dia tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Tao dan menjadi abadi sejati. Hal ini membuat wajah mereka menjadi gelap, dan mereka menyadari bahwa mungkin ada banyak orang seperti Li Jiuxuan yang bersembunyi di wilayah bintang Changlan, yang telah mengumpulkan kekuatan dan menunggu kesempatan untuk menggulingkan mereka. Nenek moyang istana iblis surgawi saat ini adalah cerminan masa depan mereka. Bab 1387, satu ki mengubah 3 yang murni. Ini adalah peringatan bagi mereka. HMPH, orang-orang licik ini sangat cepat mengenali orang lain. Kita tidak bisa terus membiarkan mereka tumbuh.
Bila perlu, pembersihan besar-besaran harus dilakukan untuk menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Terutama anggota rencana Zuxian. Saatnya menutup jaring. Bahkan jika ikan lain lolos dari jaring, mereka tidak dapat mengurusnya. Jika tidak, masalah besar akan terjadi. Mereka menyadari jika hal ini terus berlanjut, mereka akan kehilangan uangnya. Meskipun orang-orang ini adalah daun bawang, mereka memotongnya satu demi satu. Namun daun bawang ini diam-diam berani memanjangkan akarnya dan berakar di tanah. Jika suatu saat nanti, ia mungkin akan tumbuh menjadi harimau pemakan manusia. Guru Buddha dari Sekte Buddha Duge saat itu, Li Juxuan saat ini, dan yang dari Pavilion Taichang adalah contoh terbaiknya. Sayang sekali, meskipun kamu hampir sempurna dalam Taoisme, kamu bukanlah makhluk abadi sejati. Setelah bertarung selama lebih dari 50 gerakan, leluhur Istana Iblis Surgawi tertawa dengan ganas dan berkata, ini adalah kesenjangan antara yang abadi dan yang fana. Meskipun kamu memiliki jejak aura yang abadi, kamu tetaplah fana, dan itu tidak dapat diatasi. Li Juxuan menyeret tubuhnya yang penuh bekas luka dengan ekspresi kelelahan di wajahnya, tetapi ada sedikit lelucon. Apakah menurutmu ini semua kekuatanku? Nenek moyang Istana Iblis Surgawi mengerutkan kening dan tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Dalam kehampaan, terjadi serangan kekuatan besar, dan sosok persis seperti Li Juxuan datang, melintasi kehampaan, tiba dalam sekejap, dengan niat membunuh di matanya. Li Juxuan yang lain, semua orang bingung. Ini belum berakhir, Li Juxuan ketiga datang, membawa aura Taoisme yang sempurna, menekan langit berbintang. Masih ada satu. Kali ini, mata leluhur Istana Iblis Surgawi berkedut, dan dia memiliki keinginan untuk berubah menjadi pria Zuan dan memarahi ibunya. Apakah ini akhirnya? Saya bekerja sangat keras hingga satu Li Juxuan jatuh dan dua lagi keluar. Dan kekuatannya persis sama. Dia juga lugas. Li Juxuan mungkin telah mempraktikkan semacam metode klon. 2 dari 3 Li Juxuan adalah klon dan hanya bisa ada untuk jangka waktu tertentu. Namun, kekuatan tempur klon sama persis dengan tubuh utama. Siapa yang menciptakan metode klon? Keluarlah ke dunia buru dan manajemen. Buru dan manajemen tidak takut pada Anda. Hanya Aiden yang bijaksana. Dia memikirkan kekuatan magis Taisang Laojun, pemimpin mitologi Tao di bumi, mengubah 3 makhluk murni dengan satu nafas. Kekuatan magis ini adalah metode keabadian. Tubuh Aiden terguncang dan matanya tajam. Berdasarkan pengalaman hidup sebelumnya, dia menjadi semakin yakin. Selain menjadi tempat persembunyian sisa-sisa klan abadi, bumi kuno mungkin juga telah melahirkan makhluk setingkat kaisar yang abadi. Dengan cara ini dijelaskan dengan jelas bahwa bumi akan mempunyai kehendak surga. Jika tidak, mustahil bagi sebuah planet untuk melahirkan kebijaksanaan spiritual dan menjadi kehendak surga. Ini setara dengan kemungkinan yang lebih kecil daripada kemungkinan suatu ras melahirkan 10 kaisar abadi. Ledakan. Ketiga Li Juxuan menyerang leluhur Istana Iblis Surgawi bersama-sama, masing-masing menggunakan kekuatan magis yang berbeda untuk menekannya ke segala arah. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi tiba-tiba meledak, dan darah terciprat ke langit berbintang. Leluhur. Pemandangan mengerikan ini membuat para murid Istana Iblis Surgawi menangis sedih. Wajah Yao Xin juga menjadi gelap gulita. Namun, makhluk abadi sejati selalu abadi sejati. Sekalipun dia sudah tua, dia masih terlalu sulit untuk dibunuh. Setiap pukulan Li Juxuan bisa membunuh orang yang kuat, tapi dia tidak bisa sepenuhnya membunuh leluhur Istana Iblis Surgawi. Tubuh abadi sejati itu melampaui begitu banyak fisik khusus. Terlebih lagi, dia tetaplah iblis. Tubuh fisik leluhur Istana Iblis Surgawi secara otomatis pulih, dan bintang-bintang di langit berbintang padam, berubah menjadi energi untuk memperbaiki luka. Seperti yang diharapkan, itu adalah raja berumur 1000 tahun dan kura-kura berumur 80.000 tahun. Kulitnya terlalu tebal dan tanganku sakit setelah dipukul. Li Juxuan mengutuk. Mata leluhur Istana Iblis Surgawi berkaca-kaca, dan tubuhnya gemetar karena marah. Semburan tekanan abadi yang sejati tiba-tiba meletus, mengguncang Li Juxuan. Dia menggunakan sihirnya sendiri di langit dan bumi. Ledakan. Di antara pecahan kehampaan, bintang-bintang meraung, dan bayangan langit muncul, memancarkan aura mitologi prasejarah kuno. Dalam pancaran cahaya iblis, iblis besar muncul dan meraung berkeping-keping di bumi. Iblis datang ke dunia. Ini adalah hukum, langit, dan bumi yang seperti ini. Langit berbintang sepertinya telah berubah menjadi dunia iblis, dengan sekelompok iblis menari dengan liar, aura iblis mengisi kekosongan, dan sosok iblis besar muncul satu demi satu. Ada Kunpeng, Qiongqi, dan Pixiu yang masing-masing memiliki aura setan, wajah garang, dan aura jahat yang luar biasa. Dalam sekejap, bintang dewa iblis terpengaruh, dan mayat para dewa iblis tampak beresonansi dan hidup kembali, memancarkan aliran aura dewa iblis dan menyuntikkannya ke tubuh leluhur Istana Iblis Surgawi. Pergantian peristiwa yang tidak terduga ini begitu tidak terduga sehingga bahkan leluhur Istana Iblis Surgawi pun tampak terkejut dan gembira. Tuhan benar-benar membantuku. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi sangat gembira. Jika situasi pertempuran berubah lagi, bahkan jika Li Juxuan memiliki kemampuan untuk mengubah 3 makhluk murni dengan energinya, dia tidak akan menjadi makhluk abadi sejati. Di bawah penindasan Fatian Xiangdi,
dewa asli dan kedua klonnya langsung ditekan oleh leluhur istana iblis surgawi. 9 bentuk iblis surgawi. Gaya membunuh Tuhan. Gaya membunuh jiwa. Gaya yang luar biasa. Di Fatian siang di tempat iblis surgawi turun, iblis besar melakukan ke-9 gaya iblis surgawi. Itu menakutkan dan hidup, membuat orang curiga bahwa monster tabu ini telah dibangkitkan dari iblis kuno. Li Juxuan tidak memiliki perlawanan dan tersapu, menyebabkan darah mengalir ke langit. Sepertinya tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Fa Si menghela nafas lega. Wajah Bai Yue menjadi gelap, dia telah menghitung banyak, tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada perubahan dalam perpaduan aura mayat Dewa Iblis di Laut Dewa Iblis dan leluhur Istana Iblis Surgawi, yang menyebabkan leluhur dari Istana Iblis Surgawi. Istana Iblis Surgawi untuk bernapas lega. Itu lolos, itu sangat menakutkan. Binatang lilin yin itu menggigil. Suatu hari nanti aku akan menjadi sekuat ini. Setan kecil itu menyaksikan pertempuran itu, mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda, mata kecilnya penuh antisipasi. Ya, iblis kecil itu akan menjadi begitu kuat dan bahkan melampaui mereka. Aidan menyentuh kepala iblis kecil itu, tapi matanya menjadi gelap. Saat semua orang mengira pertempuran telah selesai, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Ledakan, dua aura yang tidak kalah dengan Li Juxuan meledak. Aura benih tahu sempurna menyapu alam iblis surgawi, membuat semua orang gemetar ketakutan. Apakah sejauh ini? Seperti yang diduga, makhluk abadi sejati sangat mudah dibunuh, bahkan jika dia tidak lagi berada di puncaknya. Huo Lai dan Lei Xiao muncul di medan perang, dengan aura Taoisme sempurna menyebar. Kamu ingin datang dan mati? Nenek moyang istana iblis surgawi memiliki cahaya dingin di matanya, dan wajahnya seberat air. Kematian? Belum tentu demikian. Kondisi Anda saat ini adalah kuat di luar tetapi lemah di dalam. Selama Anda bertahan dengan kekuatan Anda akan kehilangan separuh hidup Anda meskipun Anda tidak mati. Huo Lai mencibir, memandang Li Juxuan, dan memuji, anak muda, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kalian semua adalah harapan untuk menggulingkan bidang bintang yang dekaden ini. Kata-kata Huo Lai bergemuruh dan menyebar ke setiap bagian wilayah bintang Changlan. Aidan tahu bahwa kata-kata ini tidak hanya ditujukan kepada Li Juxuan, tetapi juga kepadanya. Kapan kamu menjadi begitu sok? Banyak omong kosong. Lei Xiao mengutuk. Bab 1388, setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Dua makhluk yang telah mengumpulkan Taoisme sempurna bergabung dalam pertempuran, dan situasi sepihak menjadi ringan. Meskipun nenek moyang istana iblis surgawi menindas mereka dengan hukum, langit, dan bumi dan mengambil inisiatif mutlak, ketiganya bukannya tanpa kekuatan backhand. Dentang, Li Juxuan akhirnya menunjukkan keahliannya. Saat pedang panjang itu terhunus, pendekar pedang terkuat di dunia menunjukkan bakat ilmu pedang yang tak tertandingi dan kekuatan tempur yang menakutkan. Energi pedang menyapu langit berbintang dan membentang sejauh 1 juta kilometer. Ekspresi nenek moyang istana iblis surgawi berubah drastis. Karena pedang ini mengandung nafas hukum waktu. Berbeda dengan tubuh Buddha teratai emas, yang terintegrasi langsung ke dalam hukum waktu, Li Juxuan mengandalkan bakatnya sendiri untuk memahaminya. Dalam aspek ini, ia bahkan lebih kuat daripada tubuh Buddha teratai emas. Meskipun pedang ini tidak memiliki kemampuan untuk membekukan waktu, namun mempercepat pembakaran umur panjang. Secara alami, tidak ada yang perlu ditakutkan bagi makhluk abadi sejati yang berada di puncak hidupnya, tetapi leluhur istana iblis surgawi hanya memiliki umur 100 tahun. Seketika, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Membunuh. Nenek moyang istana iblis surgawi ingin menjadi orang pertama yang membunuh Li Juxuan dengan segala cara. Lei Xiao dan Huo Lai melihatnya dan tersenyum. Karena leluhur istana iblis surgawi sudah berantakan, tentu saja ada celah yang harus diikuti. Keberadaan tiga Taoisme sempurna bertarung sengit dengan nenek moyang istana iblis surgawi. Di sisi lain, setiap orang mempunyai pemikirannya masing-masing. Fa Si, Yun Xiao, Kuang Feng dan lainnya ada di sini untuk membantu istana iblis surgawi. Tapi mereka tidak bisa ikut campur dalam perang tingkat ini. Tugas mereka adalah menunggu kedua belah pihak menderita kerugian sebelum memberikan pukulan terakhir. Tidak hanya merenggut nyawa Li Juxuan dan yang lainnya, tetapi juga nyawa leluhur istana iblis surgawi. Hanya karena makhluk abadi sejati di belakang mereka semua memiliki pemahaman diam-diam dan telah mencapai keputusan terpadu, ada terlalu banyak makhluk abadi sejati di wilayah bintang Changlan, dan kepentingan terbagi terlalu sedikit. Tiba-tiba, Bai Yue muncul, dengan perasaan tertekan yang kuat, dan matanya berbinar-binar karena listrik dingin. Harus ada penutupan di sisi ini. Kalian sisa-sisa juga ingin memberontak. Fa Si mencibir. Sisa-sisanya. Hanya saja 15 orang tua itu bangkit lebih dulu dan melakukan sesuatu yang buruk yang memutuskan masa depan manusia. Bai Yue berkata dengan dingin, mereka tidak lagi seperti dulu ketika mereka masih muda. Pikiran mereka dipenuhi dengan korupsi. Semua korupsi lama harus dilenyapkan. Hanya dengan orang ini wilayah bintang Changlan dapat mengantarkan kehidupan baru dan bergerak menuju kemungkinan mencapai tingkat yang lebih tinggi.
Fasi menggelengkan kepalanya dan berkata, dunia ini adalah sebuah lingkaran. Selama berabad-abad, termasuk Kaisar Abadi, banyak hal yang terlalu mirip. Dapatkah Anda menjamin bahwa setelah menggulingkan mereka, makhluk abadi sejati yang baru dipromosikan itu tidak akan rusak seiring bertambahnya usia? Akankah mereka menjadi salah satu dari mereka, terus mendominasi wilayah bintang Changlan, dan membawa kegelapan? Saya hanya tahu bahwa saya mendukung mereka dan kepentingan saya hanya mendapat keuntungan dari kepentingan mereka yang meroket. Meskipun kata-kata ini kejam dan benar, itu adalah kebenaran. Bakat orang-orang di dunia Dharma ini terbatas, dan ini mungkin merupakan akhir dari kekuatan mereka di tahap selanjutnya. Mereka tidak memiliki harapan untuk memadatkan benih Tao dan menerobos menuju keabadian sejati dalam hidup mereka. Lagi pula, jangan berpikir kita hanya punya banyak orang. Fasi mencibir. Pada saat ini, sekelompok biksu tahap akhir yang tidak kalah kuatnya dengan Bai Yiwei muncul, dengan janggut di wajah mereka dan cibiran. Bai Yiwei, sudah lama tidak bertemu. Pria besar itu mencibir. Itu kamu, Hu Chen. Wajah Bai Yiwei tiba-tiba menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia masih tidak memahami situasi ini? Hanya saja mereka tidak menyangka ada pengkhianat dalam rencana Zuxian, namun mereka tidak menyangka bahwa salah satu pengkhianat itu adalah Hu Chen. Meskipun dia tidak memiliki akses ke rahasia inti, dia tahu banyak hal-hal. Adapun yang lainnya, mereka tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Drama apa yang kamu nyanyikan? Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, semua orang merasa perang besar akan segera terjadi. Semua kekuatan memiliki pemikirannya masing-masing. Beberapa orang berharap nenek moyang Istana Iblis Surgawi akan dibunuh oleh Li Jiuxuan dan yang lainnya, sehingga Istana Iblis Surgawi akan benar-benar merosot, alam Iblis Surgawi akan dirombak, dan akan lahir penguasa baru. Ada juga yang diam-diam berlindung di negara adidaya seperti klan kerajaan dan klan Qin, dan mereka menunggu keuntungan yang dijanjikan. Ada juga orang seperti Dao Feitian yang berencana memancing di perairan bermasalah. Tidak ada yang berani, tidak ada yang lebih berani dari Dao Feitian. Dia menatap leluhur Istana Iblis Surgawi dengan mata menyala-nyala, penuh keserakahan, ingin memakannya sekaligus. Adapun Aiden, dengan Demon God Corps sebagai kartu trufnya, meskipun dia dikalahkan oleh Immortal yang asli, dia masih menunggu saat-saat terakhir. Saya melihat sekilas masa depan. Xing Wuya mengerutkan kening dan berkata, orang-orang tua yang memancarkan aura busuk ini akan menyebabkan badai berdarah di wilayah bintang Changlan. Namun, mengapa ada sudut lain di masa depan? Tidak jelas, seolah bisa terhapus oleh suatu keberadaan, penuh kekacauan dan ketidakpastian. Ledakan, pertarungan antara Bai Yiwei dan Hu Chen segera terjadi. Keduanya berada pada tahap akhir dari kekuatan besar dan akan mengumpulkan benih Tao mereka. Mereka semua ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat, dan mereka menggunakan metode terkuat dari awal, yang secara langsung mengguncang Laut Dewa Iblis dan memicu gelombang besar. Hari ini adalah akhir bagi kalian yang tersisa. Fasi berkata dengan kejam. Dia, Yun Xiao, Kuang Feng dan lainnya datang untuk membunuh kekuatan besar. Kekuatan besar ini adalah bagian dari rencana Zuxian. Tiba-tiba, cahaya ilahi, senjata ajaib, dan segala macam paksaan memenuhi langit berbintang. Darah berceceran dari waktu ke waktu. Tubuh Buddha teratai emas juga diserang, dan lawannya adalah Bai Wuxian. Ketika tubuh Buddha teratai emas memandang Bai Wuxian, ekspresinya tercengang, karena keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Cepat atau lambat, akan ada perhentian antara kamu dan aku. Bai Wuxian menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia sebenarnya setengah langkah menuju kekuatan besar dan hendak menerobos ke kekuatan besar. Ketika Anda menerobos ke tahap akhir dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, itu akan menjadi harinya pertempuran yang sangat menentukan. Pertarungan ini hanyalah ujian. Aku tidak akan menggunakan kekuatan penuhku. Bai Wuxian juga memiliki martabatnya sendiri sebagai orang kuat, dan dia ingin bertarung dengan alam dan tubuh Buddha teratai emas. Tubuh Buddha teratai emas tidak menggunakan pedang waktu, tetapi menggunakan tubuh Raja Iblis untuk memukul Bai Wuxian dengan keras. Tinjunya mengguncang pedang panjang berkali-kali, menyebabkan energi pedang runtuh dan pedang panjang bergetar. Disayangkan, tubuh Buddha teratai emas merasa saya lebih cocok melawan Bai Wuxian. Hanya saja saya masih berada di puncak kultivasi Jin dan... Ayah, aku merasa bisa membakar mereka berdua sampai mati hanya dengan satu api. Setan kecil itu tiba-tiba memiringkan kepalanya, terlihat serius. Aiden memiliki satu kelopak mata, meskipun anak Suzaku menentang alam, tidak akan seperti ini, bukan? Tubuh Buddha teratai emas telah selamat dari 33 tingkat kesengsaraan surgawi, dan fondasinya sebanding dengan anak monster terlarang. Apakah kamu serius? Aiden mengerutkan kening. Dengan serius. Xiao Yao terlihat serius. Meskipun mereka berdua membuatku merasa sulit untuk membunuh mereka, di sini, untuk beberapa alasan, aku merasa mudah untuk membunuh mereka. Aiden menunduk sambil berpikir. Tubuh Buddha teratai emas dan Bai Wuxian hanya bertukar lebih dari 10 gerakan. Di alam yang sama, pukulan tubuh Buddha teratai emas menyebabkan mulut harimau Bai Wuxian pecah, dan pedang panjang di tangannya hampir terbang, sedangkan tubuh Buddha teratai emas hancur. Terkena pukulan, pedang itu menusuk dadanya.
Namun, hanya sedikit tanda pedang yang muncul, dan itu pulih seketika. Bab 1389, Perubahan Setan Kecil. Bai Wuxian menghirup udara, diam-diam terkejut. Tubuh pria ini sangat tidak normal, dia hanyalah monster. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu hampir menghancurkan tubuhnya dan langsung menghancurkan semua serangannya. Jika dia berada di alam yang sama, dia percaya bahwa wajahnya akan merobek tubuh fisik tubuh Buddha teratai emas, tetapi dia juga akan dipukul oleh tubuh Buddha teratai emas dan kehilangan kemampuan bertarung. Tiba-tiba, pada saat ini, tekanan kuat datang. Mata Wang Quanzun penuh dengan cahaya yang ganas dan dia menyerang ke arah tubuh Buddha teratai emas. Kebencian karena membunuh saudaranya tidak dapat didamaikan, bagaimana mungkin dia tidak membalasnya? Wang Quanzun, apa yang kamu lakukan? Bai Wuxian berkata dengan marah, merasa sangat tidak tahu malu atas serangan diam-diam ini. Tubuh Buddha teratai emas juga menunjukkan kekuatan Buddha dan iblis pada saat yang sama. Cahaya Buddha dan energi iblis terkondensasi di kepalan tangan dan meninju Wang Quanzun. Ini adalah ujian sebenarnya dengan 10 monster teratas di daftar naga. Dengan pukulan ini, tubuh Buddha teratai emas bergetar, darah di tubuhnya melonjak, dan dia mundur 3 langkah, diam-diam terkejut. Kekuatan tempur Wang Quanzun masih diremehkan olehnya. Jika Anda ingin mengalahkannya, Anda hanya dapat melakukannya jika Anda menerobos Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dan menjadi satu dengannya. Meskipun Wang Quanzun dalam keadaan marah, dia juga memiliki pikirannya sendiri dan terkejut. Meskipun alam tubuh Buddha teratai emas tidak Meskipun alam tubuh Buddha teratai emas tidak sebaik miliknya, tubuh fisik ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena kurangnya aura yang kuat, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah tubuh yang kuat. Kematian ada di masa depanmu. Xing Wuya tiba-tiba tertawa. Wajah Wang Quanzun menjadi gelap dan dia mengabaikan Xing Wuya. Di tempat lain, pertarungan antara Li Jiuxuan, Lei Xiao, Hua Lai dan leluhur Istana Iblis Surgawi telah berakhir. Tidak peduli seberapa kuat iblis surgawi yang turun ke negeri ajaib ini, leluhur Istana Iblis Surgawi masih terlalu lemah darahnya dan perlahan-lahan kelelahan. Meskipun Li Jiuxuan dan dua lainnya terluka parah dan kelelahan, pada akhirnya mereka menang karena kekuatan mereka yang besar dan kemampuan pemulihan yang kuat. Leluhur. Penguasa Istana Iblis Surgawi berteriak dengan sedih. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi tiba-tiba menoleh dan berkata, Anda bersedia membantu saya? Semua orang di Istana Iblis Surgawi berkata, saya bersedia melewati api dan air demi leluhur saya, apapun yang terjadi. Oke, hahaha. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba ekspresi garang muncul di wajahnya. Semua orang di Istana Iblis Surgawi merasakan sesuatu yang buruk, dan kulit kepala mereka mati rasa. Leluhur, tidak. Semua orang di Istana Iblis Surgawi berteriak. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi membuka mulutnya dan menyedotnya. Kecuali penguasa Istana Iblis Surgawi dan beberapa orang lainnya, sisanya berubah menjadi tumpukan tulang putih, dan semua energi di tubuh mereka tertelan. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi menjilat bibirnya, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, seolah-olah yang mati hanyalah semut. Sikap ini membuat nenek moyang Istana Iblis Surgawi merasa bahwa nenek moyangnya telah menjadi orang asing, dan dia tidak bisa menahan diri gemetar di tubuhnya, melahirkan ketakutan yang tak terbatas. Mundur saja, kata nenek moyang Istana Iblis Surgawi. Di seluruh Istana Iblis Surgawi, kecuali sejumlah kecil orang yang merupakan keturunan aslinya, yang lainnya adalah babi yang dia latih. Mereka dapat disembelih kapan saja bila diperlukan. Langkah selanjutnya adalah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Kata leluhur Istana Iblis Surgawi sambil tersenyum galak. Pada saat ini, dia tampak penuh tekanan, seperti dewa dan iblis di masa awal keabadian. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih muda, memancarkan vitalitas yang sangat agung. Ini seperti membalikkan waktu dan secara bertahap kembali ke masa jayanya. Hal ini mengejutkan Li Jiuxuan dan yang lainnya. Orang tua ini menggunakan semacam metode rahasia untuk mendapatkan kekuatan tempur puncak dalam waktu singkat. Ledakan, mereka menyadari, dan seluruh wilayah bintang Changlan juga merasakan teror dari makhluk abadi sejati di kondisi puncaknya. Dengan jentikan jarinya, Li Jiuxuan, Lei Xiao, dan Hua Lai terbang keluar, dan tubuh mereka meledak. Ketiga jiwa itu dengan cepat menyerap kekuatan bintang-bintang dan kembali ke keadaan normalnya. Mereka dipegang di tangan besar yang menutupi separuh langit berbintang. Api yang diubah dari energi iblis muncul dan membakar ketiga jiwa itu. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi berdiri tegak dan tinggi, dengan mata dingin, mengamati Li Jiuxuan dan yang lainnya. Penampilan seperti ini sungguh menakutkan, seperti seekor naga raksasa yang memandangi tiga semut. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi meremas telapak tangannya untuk langsung menghancurkan jiwa ketiga orang tersebut. Jiwa Li Jiuxuan dan yang lainnya bersinar terang, dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri, tetapi jiwa mereka jauh lebih lemah. Melihat leluhur Istana Iblis Surgawi, mata mereka penuh ketakutan dan jantung berdebar. Apakah ini benar-benar abadi di puncaknya?
Perasaan tertekan ini sungguh menakutkan. Memaksaku bertarung pada puncaknya, kamu tidak akan menyesali kematianmu. Kata leluhur istana iblis surgawi dengan suara dingin. Setelah mencapai kondisi puncaknya, umurnya harus hampir habis, dan dia harus menyegel dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Ketiga orang ini perlu ditelan dan diserap energinya untuk menunda penuaan, jika tidak, mereka pasti akan binasa dalam waktu 10 tahun. Senior, lanjutkan. Tubuh Buddha teratai emas menjerit dan menyerahkan mayat Dewa Iblis kepada Li Jiuxuan. Mata Li Jiuxuan berbinar. Dengan mayat Dewa Iblis ini, mereka bisa melawan leluhur istana iblis surgawi di kondisi puncaknya. Ledakan. Keberadaan tiga benih Tao yang kental dan sempurna mengendalikan mayat Dewa Iblis dan mengerahkan kekuatan paling kuat dari mayat Dewa Iblis. Ketika benih Tao mereka untuk sementara diintegrasikan ke dalam mayat Dewa Iblis, pada saat ini, Dewa Iblis seperti dibangkitkan, dan aura Dewa Iblis mengguncang langit berbintang. Nenek moyang istana iblis surgawi tampak seperti baru saja makan kotoran. Dia sangat jelek sehingga dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan mayat Dewa Iblis. Kamu tidak memiliki mayat Dewa Iblis lagi, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu andalkan. Di bawah instruksi Pan Xian, kekuatan Blood Wind Star berjalan menuju tubuh Buddha teratai emas dan berkata dengan kejam. Gulungan. Tubuh Buddha teratai emas telah menyerahkan pedang waktu kepada Qitian. Dengan harta peri berkualitas tinggi ini, bahkan orang kuat tahap akhir tidak akan mampu mengalahkannya untuk sementara waktu dan menghentikan waktu dengan pedang, membunuh pria kuat ini. Terima kasih, kakak. Tubuh Buddha teratai emas tersenyum. Sosoknya berhenti dan menghilang. Setelah beberapa saat, tubuh Buddha teratai emas dan dewa bergabung. Setelah saling memandang, mereka bergabung menjadi satu tubuh, dan kekuatan yang lebih kuat dilepaskan. Ayah, tubuh Xiao Yao panas sekali. Setan kecil itu berteriak dalam pelukan Aiden, menggosokkan wajah kecilnya yang seperti boneka porselen ke lengan Aiden, dahinya terasa panas. Aku merasakan sesuatu di lautan Dewa Iblis memanggilku. Aiden terkejut. Mungkinkah ada anggota klan Suzaku di lautan Dewa Iblis yang mati di sini? Aiden memeluk iblis kecil itu dan kembali ke bintang Dewa Iblis. Pada saat ini, bintang Dewa Iblis dipengaruhi oleh aura Dewa Sejati. Meskipun dilindungi oleh aura Dewa Iblis, ia masih terguncang dengan susah payah, dan gelombang pasang yang mengerikan meletus, memicu gelombang besar. Di dalam ombak, mayat Dewa Iblis muncul satu demi satu, memancarkan aura iblis yang menakutkan. Aiden terjun ke lautan Dewa Iblis dan menyelam lebih dalam. Itu adalah tempat paling tenang di bintang Dewa Iblis, di mana bahkan nafas makhluk abadi pun tidak dapat menembusnya. Namun, suara yang tidak bisa didengar itu terdengar lagi, membuat Aiden pusing sekali. Dahi iblis kecil itu semakin panas. Dia dengan jelas merasakan ada nafas yang datang dari sumber yang sama dengan Ge Xiao Yao yang memanggilnya. Ini adalah kesempatan besar, tapi aura ini terlalu kuat, dan Xiao Yao tidak dapat menahannya dengan kekuatannya saat ini. Aiden mengertakkan gigi dan langsung mengeluarkan buku kuno yang tidak lengkap itu. Halaman-halaman buku dibalik, dan tiga monster tabu, Suani, Dapeng bersayap emas, dan Alikon, semuanya muncul dalam bayang-bayang, dan aura kuno menekan mereka. Suara yang tidak terdengar itu menghilang seketika. Aiden menyelam dengan cepat dan memasuki penghalang. Air laut di sini memantulkan warna merah, bahkan air lautnya pun mendidih panas. Setelah berkomunikasi dengan Paman Yuesi beberapa saat, suara kekanak-kanakan roh pohon itu penuh keengganan. Oke. Sebuah cabang menjulur dan menusuk tubuh iblis kecil itu. Penuh dengan warna hijau dan dahi iblis kecil itu tidak lagi panas. Bab 1390, Suzaku sebelumnya. Ayah, aku merasakan aura rasku sendiri. Kaname menjadi pucat dan berkata, tapi aura ini sangat kuat. Kamu sebaiknya istirahat dulu. Aiden berkata dengan ekspresi tertekan. Dia mentransfer kekuatan Taiyin ke tubuh iblis kecil itu, terus-menerus menghilangkan sensasi terbakar. Dan menggunakan nafasnya sendiri untuk mengisolasi sementara dunia luar. Ledakan, Aiden berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju kedalaman laut Dewa Iblis. Ada medan tingkat keabadian sejati di sana, yang sangat kuat, mengganggu arus laut di laut Dewa Iblis dan mengisolasi kekuatan lain. Saat Aiden memasuki bidang ini, dia merasakan suhu tinggi yang mengerikan yang akan mengubah jiwanya menjadi abu. Jika bukan karena aura bulan yang dipancarkan pohon kuno Yuexi, Aiden tidak akan mampu menahan aura panas ini. Di depannya ada api ungu kemasan, yang tidak memiliki akar, tetapi secara ajaib berakar di dasar laut, menyerap kekuatan laut Dewa Iblis, dan memperkuat dirinya sendiri. Dalam nyala api ini terdapat aura yang memiliki asal-usul yang sama dengan iblis kecil. Itu adalah api ilahi Suzaku. Seorang anggota klan Suzaku jatuh ke lautan Dewa Iblis. Aiden terkejut. Pasti terjadi pertarungan yang sangat sengit yang mengakibatkan kematian Suzaku ini. Jika tidak, bahkan Dewa Abadi akan tergoda oleh Suzaku, tingkat keabadian sejati yang tulang iblisnya adalah harta karun untuk menyempurnakan senjata sihir api. Pada akhirnya tubuh Suzaku hancur dan jiwanya pun padam, hanya menyisakan bola api aslinya. Dalam bola api ilahi Suzaku ini, mengalir kekuatan besar yang membakar bintang-bintang, dan aura tragis meluap.
Seorang Suzaku yang berada di puncak alam abadi sejati dan akan menerobos menuju Dewa Abadi. Aiden kembali terkejut. Eksistensi seperti itu memiliki darah Suzaku dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Sangat sulit untuk dibunuh. Berdengung, pada saat ini, api ilahi Suzaku dan iblis kecil itu memiliki semacam resonansi karena aura aslinya. Nyala api keluar dari dahi iblis kecil itu, dan Suzaku muda menjerit dan mengepakkan sayapnya. Dan api ilahi burung vermilion juga berubah dengan hebat, dan pemandangan muncul satu demi satu. Itu adalah burung suci yang sangat mulia yang disebut Suzaku, yang berubah menjadi wanita cantik bergaya kuno yang mengenakan jepit rambut phoenix berlapis emas, yang menarik perhatian banyak talenta muda. Dia bergabung dengan Changlan Abyss dan menjadi anggota Changlan Abyss. Aiden cukup terkejut karena ada anggota klan Suzaku yang bergabung dengan Changlan Abyss. Anda harus tahu bahwa nenek moyang klan ini sangat kuat sehingga bahkan Kaisar Abadi tidak memandang rendah mereka. Suzaku generasi sebelumnya memasuki Laut Dewa Iblis dan menjadi penguasa Laut Dewa Iblis, memerintah semua Dewa Iblis. Sebagai anggota klan Suzaku, dengan garis keturunan yang tak tertandingi, bakat luar biasa, dan puncak keabadian sejati, bisa dikatakan potensinya tidak ada habisnya, sehingga secara alami ia dibudidayakan oleh makhluk tabu di Changlan Abyss. Namun, Kaisar Abadi Wuyang datang ke pintu. Pria ini, salah satu yang terkuat dalam sejarah, langsung menghancurkan Changlan Abyss. Suzaku generasi sebelumnya juga didambakan oleh Dewa Iblis lainnya karena garis keturunan Suzaku, mereka diam-diam berhasil menyerang Suzaku dan mati. Dalam bola api ilahi Suzaku ini, kehidupan Suzaku generasi sebelumnya berkelebat dengan cepat. Kemudian menjelma menjadi sesosok wanita cantik zaman dahulu, duduk bersila di atas api, dengan temperamen luhur dan anggun yang tak terlukiskan hingga membuat orang merasa malu. Di sekitar Qi, kekuatan hukum yang menakutkan mengalir, membentuk wilayah yang sepenuhnya independen. Nak, kemarilah. Wanita cantik bergaya kuno ini memiliki senyuman di wajahnya, dengan harapan dan harapan untuk keturunannya. Ini adalah hubungan kekeluargaan dalam darah dan tidak dapat diubah. Aiden mengerutkan kening. Apakah Anda serius ingin menelepon anaknya? Belum lagi siapa orang tua iblis kecil itu, dia disegel dari era iblis kuno dan lahir di era ini. Dalam hal senioritas, dia mungkin lebih tua dari leluhurmu. Setan kecil itu berjalan menuju wanita kuno dan cantik, aura asli Suzaku di tubuhnya meluap, dan dia bergabung ke dalam api ilahi Suzaku ungu emas. Wanita kuno yang cantik itu memeriksa tubuh iblis kecil itu dan berkata, garis keturunan Suzaku yang begitu sempurna bahkan lebih kuat daripada diriku saat itu. Matanya berbinar sia-sia. Oke. Harapan klan Suzaku kita untuk kembali ke puncaknya ada di tanganmu. Jangan kecewakan aku. Setelah wanita kuno dan cantik itu selesai berbicara, dia menatap Aiden lagi, matanya sangat dingin, dan dia mendengus dingin, yang mengandung tekanan tertinggi yang dapat menghancurkan jiwanya. Meskipun dia adalah wasiat yang lahir dari bola api suci Suzaku, dia juga memiliki kemampuan untuk berpikir. Wajar saja jika ia melihat adegan mesra antara Xiao Yao dan Aiden, bahkan memanggil Aiden sebagai ayah. Ini membuat wajahnya langsung menjadi gelap. Sebagai keturunan klan Suzaku, dengan darah bangsawan mengalir di tubuhnya, bagaimana dia bisa memiliki kesan yang baik terhadap seorang manusia? Bagaimana jika manusia ini memiliki niat buruk? Terlalu mudah mengendalikan iblis kecil itu. Dia memiliki niat membunuh dan berkata dengan dingin, saya tidak tahu trik kotor apa yang Anda gunakan untuk mendapatkan kepercayaan iblis kecil itu kepada Anda, tetapi di sini, Anda hanya memiliki dua pilihan, menandatangani kontrak jiwa, atau menjadi budak iblis kecil itu. Atau dihancurkan. Apakah wanita ini sakit? Aiden sangat tidak senang dengan rasa percaya diri yang obsesif dan penampilan sewenang-wenangnya. Bagaimana jika aku tidak memilih apapun? Aiden mencibir. Kalau begitu, mati. Mata indah wanita kuno yang cantik itu tajam, dan niat membunuhnya sangat besar. Seluruh lautan Dewa Iblis bergetar. Mayat Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya bergetar pada saat ini, dan mereka memilih untuk menyerah. Jangan sakiti ayahku. Setan kecil itu sangat cemas hingga dia hampir menangis. Wanita kuno yang cantik itu segera menidurkan iblis kecil itu, dan cetakan telapak tangan berisi kekuatan tertinggi dikirim untuk membunuh Aiden. Ledakan, merasakan tekanan yang besar, pohon Yuexi kuno bergetar sedikit, cabang-cabangnya meregang, dan kekuatan bulan meletus, membekukan ruang. Itu dia. Wanita kuno dan cantik itu merasakan aura pohon kuno Yuexi, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, benda suci ke-9 dari langit berbintang, prajurit kekaisaran Kaisar Abadi Taiyin saat itu. Tapi ada apa? Anda selalu terlahir kembali dari Nirwana. Anda tidak lagi berada di puncak kehidupan Anda sebelumnya. Kejutan di wajah wanita cantik bergaya kuno itu mereda, dan wajahnya kembali terlihat dingin, mendominasi, dan sewenang-wenang. Tapi kemudian, Aiden menggunakan Dao Jue untuk membuat wanita kuno dan cantik itu kehilangan ketenangannya lagi. Ini adalah metode keabadian Changlan Abyss. Meskipun tidak lengkap, ini mengingatkannya pada pria menakutkan Kaisar Abadi Wuyang. Tidak hanya itu, tubuh suci Taiyin dan tubuh iblis Buddha juga ditampilkan. Ketika Aiden menghadapi keberadaan semacam ini, dia secara alami harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Ada juga aura garis keturunan Taiyin dan aura agama Buddha,
Kaisar abadi agama Buddha itu, kamu, wanita kuno yang cantik itu ketakutan. Terlalu melamun untuk 3 metode keabadian muncul dalam satu orang, dan itu membuatnya gila karena cemburu. Ledakan, ketika buku kuno yang tidak lengkap dikorbankan, aura memenuhi udara, dan tubuh wanita kuno yang cantik itu terguncang. Dia benar-benar terkejut dan tubuhnya sedikit gemetar. Ternyata itu dia. Dari perkataannya, dia sepertinya mengetahui beberapa petunjuk tentang buku kuno yang belum lengkap, yang membuat Aiden merasa terkejut. Bersambung.